Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahan Muti. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait pembuatan website dengan framework Coordinator 3 yang saya gunakan dari Coordinator 3. Jika ingin menggunakan framework lain seperti Laravel atau yang lain-lainnya itu boleh saja. Tapi sebelum menggunakan framework itu, alangkah baiknya belajar dulu seperti HTML, CSS, JavaScript, atau PHP dasarnya itu sendiri. Saya akan memberikan sedikit tips atau arahan yang perlu dipelajari sebelum masuk pembuatannya sendiri. Untuk pembuatannya itu menggunakan framework itu dengan konsep MVC dan juga sistem CRUD, yang dimana MVC itu model, view, dan controller. Dan untuk sistem CRUD-nya itu memiliki fitur create, update, dan delete. Nah, sebelum itu kita harus belajar ini dulu, apa itu HTML, cara pembuatan HTML gimana, cara menulis tab-tab atau elemen, atribut, heading itu apa. Harus pelajari HTML dasar-dasarnya dulu. Setelah itu mungkin CSS. Dan ketika kalian menggunakan framework CSS seperti Bootstrap, itu kalian juga harus memiliki ilmu-ilmu dasarnya dulu. Jadi tahu dalam kelas-kelasnya nanti itu fungsinya untuk apa, untuk merubah warna atau merubah ukuran huruf kah, seperti itulah gambarannya. Dan untuk JavaScript itu sendiri itu berfungsi untuk dynamic atau dinamis, seperti gambarannya misal membuat button atau tombol dengan menggunakan HTML dan link, dan ketika tombol itu diklik dia akan mengarahkan kemana atau berbuat seperti apa atau dan sebagainya macamnya lah, atau misal menuju ke mana gitu. Itu JavaScript juga bisa berperan sebagai itu. Dan untuk PHP-nya itu sendiri yang harus perlu diketahui yaitu dasar-dasarnya seperti membuat menulis sintak PHP itu sendiri. Nah, di dalamnya itu memiliki tag HTML. Jadi wajib lah untuk belajar HTML terlebih dahulu. Dan membuat komenan PHP itu bagaimana. Terus PHP multiline, terus PHP variabel itu bagaimana, PHP data types itu bagaimana. Nah, ketika sudah semua itu belajar OOP. OOP itu ya Object Oriented Programming, yang dimana di dalamnya itu berupa banyak objek dan bisa diinstans sebuah kelas atau banyak kelasnya, bisa didefinisikan kelasnya, dan kelasnya itu bisa digunakan kembali atau reusability, bisa digunakan kembali di file-file lainnya. Dan ketika OOP sudah, kalau di websitenya Web3School itu urutannya ke database, belajar database. Dan nanti ketika sudah semua, barulah menuju frameworknya seperti ini contohnya frameworknya. Yang di framework Laravel, framework Coordinator itu sendiri itu memiliki konsep MVC, yaitu model, view, dan controller, yang dimana model untuk menyimpan data atau membuat program yang berinteraksi dengan database, views untuk menampilkan sebuah data atau views tampilan ke pengguna atau usernya itu sendiri, dan controller
controller itu berguna untuk gambarannya sih seperti jembatan lah, jembatan antara model dan views-nya. Jadi analoginya seperti ini, misalnya pengguna memasuki sebuah website, dan website dan pengguna itu mengklik tombol atau merequest ingin melihat data. Nah, pengguna itu kan mengunjungi views, di mana views itu memiliki tombol, misal, nah, tombol detail atau tombol edit atau tombol tambah. Nah, user itu meminta request ke views. Nah, viewsnya itu minta nih ke controller. Controller itu di dalamnya berisi tentang logic kode pemrograman antara jembatan. Misal dari controller itu ingin merequest ke model, minta data dong, dan dari model, mana models, dan dari model itu merequest ke database, minta datanya dong. Dan ketika data sudah diambil dari model memberikan ke controller. Nah, dan dari controller ini dia membuat sebuah variabel yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa wajib belajar PHP dasar terlebih dahulu untuk pengertian apa itu variabel dan lain-lainnya. Dan ketika controller sudah memiliki datanya, controller akan melempar ke views, yang dimana views ini sudah ada. Viewsnya di load, dilempar ke indeks mana tadi, apa sih, data report ya. Nah, di indeks ini kita bisa menampilkan datanya seperti itu. Jadi user bisa melihat tampilan data apa aja yang ada di website ini. Tapi ya itu alangkah baiknya ya pelajari dulu dasar-dasarnya seperti HTML, CSS, JavaScript. Dan untuk bootstrapnya itu sendiri, sebentar saya buka. Jadi teman-teman tidak perlu ribet untuk membuat CSS atau cascading style sheet secara manual. Misal di sini sudah ada sampelnya seperti templates, atau ketika kita membutuhkan sebuah navbar. Nah, sini sudah disediakan untuk tampilan navbarnya itu sendiri, atau misal template. Kita bisa menggunakan ini secara free. Jadi tinggal kita oprek-oprek aja dalamnya, isiannya sesuai yang kita butuhkan. Misal mau free aja, kita buka, kita preview, maka tampilannya otomatis sudah responsif di berbagai, misal di mobile tampilannya seperti apa, di tab tampilannya seperti apa, di desktop tampilannya seperti apa, sudah responsif. Bisa kita inspect, bisa. Nah, tampilan tablet seperti ini, tampilan mobile seperti ini, seperti di Facebook malah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.